Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Monica dengan NIM 1910611268 ingin memaparkan hasil analisis kasus yang telah diberikan oleh Ibu Wardani sebagai syarat untuk memenuhi nilai UTS. Berikut kasusnya. Berkaitan dengan analisis hukum ini, saya akan menerangkan 8 poin. Poin yang pertama adalah terkait hak perorangan. Hak perorangan ini sendiri melekat pada setiap orang atau individu yang dimana mereka sebagai individu berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti melakukan jual beli, utang piutang, menjaminkan, sewa menyewa, dan juga untuk digunakan sendiri. Berdasarkan kasus ini, hak perorangan itu terjadi pada saat Andi membeli 20 unit laptop dan juga membeli sebidang tanah. Kemudian juga pada saat Andi menjual jam bermerek Rolex yang ia temukan saat jalan pulang, serta saat Andi meminjam uang di bank dengan cara menjaminkan tanah dan bangunan. Poin kedua yaitu terkait dengan hak kebendaan. Hak kebendaan ini sendiri adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak ini terbagi menjadi dua, yaitu hak untuk menikmati dan juga hak untuk memberi jaminan. Berdasarkan kasus ini, hak untuk menikmati terjadi pada saat Andi memiliki suatu benda seperti laptop, tanah, dan juga jam. Sedangkan untuk hak memberi jaminan terjadi pada saat Andi meminjam uang dengan menjaminkan tanah dan bangunan yang dia miliki kepada bank. Poin yang ketiga adalah terkait hak relatif dan hak absolut. Hak relatif ini merupakan hak yang hanya dapat dipertahankan oleh pihak-pihak tertentu, sedangkan hak absolut adalah hak yang dapat dipertahankan oleh setiap orang maupun pihak. Dalam kasus ini, hak relatif terjadi pada saat Andi membeli tanah dari Bowo dan menandatangani akte jual beli di PPAT. Kenapa dikatakan relatif? Karena masih membutuhkan perantara orang untuk membutuhkan benda tersebut. Jadi tanah tersebut harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan dengan cara balik nama atau pendaftaran di BPN. Untuk hak absolut terjadi saat Andi membeli laptop kepada Arya dan Arya menyerahkan laptop tersebut kepada Andi. Poin yang keempat adalah levering. Levering ini merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan terhadap suatu benda. Berdasarkan kasus ini, levering terjadi pada saat Andi melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap Arya dan juga Rian, yaitu dengan membeli laptop dari Arya dan juga pada saat Andi menjual jam kepada Rian. Selanjutnya, Andi juga melakukan pembelian tanah kepada Bowo, tapi hal tersebut tidak dapat dikatakan levering karena mereka hanya menandatangani akte jual beli di PPAT dan belum melakukan balik nama atas tanah tersebut. Poin yang kelima adalah bezit. Bezit merupakan kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau melalui perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Kata seakan-akan mengandung makna bahwa barang yang ada di tangan beziter merupakan miliknya, namun secara yuridis belum tentu ia pemiliknya. Berdasarkan kasus di atas, bezit terjadi pada saat Andi menemukan jam Rolex yang ia temukan pada saat ia di jalan pulang, lalu membawanya pulang ke rumah. Dalam hal ini, Andi merupakan beziter terhadap jam yang ia temukan. Andi juga memenuhi syarat bezit, adanya corpus dan animus, yang dimana dia memiliki hubungan langsung dengan menemukan jam Rolex tersebut dan menginginkannya. Poin yang keenam adalah hak istimewa dan hak untuk didahulukan. Hak istimewa merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini,
saat Andi meminjam uang di bank senilai 100 juta rupiah dengan menjaminkan tanah dan bangunannya, hak istimewa dan juga hak dapat didahulukan terjadi pada bank, di mana bank berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari Andi. Poin yang ketujuh adalah hak milik. Hak milik merupakan hak untuk menikmati suatu benda secara leluasa dan berbuat terhadap benda itu secara bebas, namun tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum. Dalam hal ini, hak milik terjadi ketika Andi membeli laptop kepada Arya dan membeli sebidang tanah kepada Bowo yang dia lakukan secara lunas. Dia memiliki hak untuk menikmati benda yang ia miliki, dan juga dia dapat memperlakukan benda tersebut dengan sebebas-bebasnya seperti menjual atau menjaminkannya. Poin yang terakhir adalah contoh asas hukum kebenaran yang dapat digunakan. Saya menggunakan asas dapat dipindahkan, yang dimana menurut asas ini semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami, dimana asas ini terjadi ketika Arya menjual laptop kepada Andi, yang dimana laptop tersebut semulanya dimiliki oleh Arya, kini dipindah tangankan menjadi milik Andi. Demikianlah pemaparan saya terkait analisis kasus ini. Sekian dan terima kasih.